Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut komentar Bapak. Yang pertama, untuk surah An-Naml, di sini metode yang terdapat pada ayat ini yang pertama, manja bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa melakukan kebaikan maka akan dapat kebaikan pula. Ini namanya istilah dalam pendidikan namanya motivasi atau yang disebut metode at-targhib. Nah, metode at-targhib itu artinya motivasi. Di sini Allah mengatakan siapa melakukan kebaikan, falahu khairum minha, dia akan dapat kebaikan yang lebih baik. Artinya Allah mengatakan siapa melakukan kebaikan dapat kebaikan. Tapi Allah kadang nyuruh berbuat baik. Kenapa? Karena motivasi itu lebih berkesan ketimbang menyuruh. Misal Anda nyuruh murid, ayo murid-murid duduk rapi, ketimbang Anda mengatakan siapa yang duduk rapi bulik berdahulu, maka murid Anda akan lebih senang yang kedua itu, yaitu siapa duduk rapi bulik berdahulu, langsung rapi imbah napa dipadahkan bulik berdahulu. Kenapa? Karena motivasi ini lebih berkesan dibandingkan kalimat perintah. Nah, kemudian pada ayat yang kedua, wa man jaa bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum binnar. Barang siapa yang melakukan keburukan maka akan disungkurkan wajahnya ke dalam neraka. Nah, di sini namanya ancaman atau yang disebut at-tarhib. Jadi ada at-targhib artinya motivasi, ada at-tarhib artinya ancaman. Ujar Allah, siapa melakukan kejahatan maka wajahnya akan disungkurkan ke dalam neraka. Padahal Allah kadang melarang kejahatan. Allah hanya mengatakan mun melakukan kejahatan masuk neraka. Nah, artinya apa? Ini namanya ancaman atau kalau dalam istilah Islam at-tarhib. Kalau istilah barat punishment, hukuman atau ancaman. Nah, berikutnya pada surah Luqman, kalau ini misalnya Anda menggunakan ancaman apa, misalnya siapa nang kada rapi bulik bedudi misalnya, langsung rapi. Atau bapak misalnya siapa kadang ngisi absen, ada kamu buat ujian lalu rajin emang isi absen lah. Kemudian surah Luqman, di sini metode yang terdapat pada ayat ini yang pertama metode nasihat. Nah, nasihat ini ialah di sini wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia sambil menasihatinya. Nasihat itu ada tata caranya, ada ketentuannya, di antaranya apa? Di sini ya'izu ini menggunakan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu memiliki makna istimrar. Istimrar itu artinya terus menerus. Nah, terus menerus. Jadi apa? Wa'adha ya'izu. Ya'izu artinya fi'il mudhari yang artinya terus menerus, dan dia ya'izuhu terus menerus menasihatinya. Jadi nasihat itu kada cukup sekali. Jadi Luqman ini menasihati anaknya beberapa kali. Jadi kalau dalam pendidikan metode nasihat itu kada cukup sekali. Jadi kalau ada guru ikam tuh dipadahi sekali kada masih, memang kada cukup sekali. Nasihat itu harus beberapa kali. Kemudian nasihat itu harus menggunakan bahasa yang lembut. Di sini bahasa yang lembut yang digunakan adalah ya bunayya. Ya bunayya. Dalam bahasa Arab, bunayya ini kalimat tasghir. Nah, kalimat tasghir itu memiliki beberapa makna. Bisa untuk menghinakan, bisa juga untuk kata-kata kasih sayang. Misalnya istri Rasulullah Siti Aisyah, beliau kan punya gelar Humaira. Humaira itu ditasghir dari kata hamra. Hamra artinya merah, Humaira artinya kemerah-merahan, artinya cantik. Nah, ini asal katanya ibnun, ya ibni, asalnya kayak itu anak, wahai anakku, ya ibni,
wahai anakku, itu anak biasa aja. Tapi kalau ya bunayya, wahai anak kesayanganku, nah tasghir itu biasanya menggunakan dhamir fu'al, baniya bunayya. Nah, wahai anak kesayanganku, hamra'a humaira. Nah, iyalah. Jadi apa? Gunakan bahasa yang lembut. Nah, di sini contohnya ya bunayya. Luqman tidak memanggil anaknya dengan kata ya ibni, tidak. Tapi beliau menggunakan kata ya bunayya, wahai anakku. Nah, artinya apa? Ini bahasa yang lembut. Ya bunayya ini artinya wahai anak kesayanganku. Nah, Imbanin dinasihati beberapa kali ya yuzuhu, kemudian nasihatnya pulang dengan lembut, ya bunayya. Hanyar napa? Melarang. La tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Nah, ada kita kebanyakannya apa? Sudah bahasanya kasar, iyalah langsung pulang apa? Melarang. Maka melarangnya tanpa alasan. Nah, harusnya melarang itu pakai alasannya. Kenapa jadi dilarang? Coba lihat di sini. La tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kenapa garang jangan menyekutukan Allah? Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu kezaliman yang besar. Jadi Luqman menasihati anaknya, melarang anaknya untuk syirik kepada Allah itu pakai alasan, karena syirik itu nakai kezaliman yang besar. Nah, jadi kalau kita mengajar, melarang anak, jelaskan kenapa alasannya jadi dilarang. Jangan naik, jangan berjalan, orang dijelaskan. Jangan naik nak, kalau tak gugur, kaina patah betis. Nah, padahal kan alasannya jangan melarang aja, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Misalnya paget ayatnya, maka itu apa? Nasihatnya tidak sempurna. Yang baik itu apa? Melarang juga disebutkan alasannya, inna syirka la zulmun azim. Kenapa jadi jangan syirik? Karena syirik itu zulmun azim, kezaliman yang besar. Nah, kira-kira cukup penjelasan Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.